Selamat sore mahasiswa semuanya. Saya akan mencoba merekam penjelasan saya terkait materi kedua kita, pemungutan PPN dan PKP dengan yang dapat menggunakan pedoman pengkreditan pajak masukan yang didim. Oke, kita mulai ya. Penjelasan ini akan lebih singkat karena harapannya nanti diskusi akan lebih banyak kita lakukan di WA group. Oke, kita mulai. Jadi nanti tujuan dari pembelajaran pertemuan kedua ini, kalian pada akhir kelas bisa membandingkan ciri PKP biasa dan PKP pemungut serta memberikan berbagai metode pajak masukan pengkreditannya dan konsekuensinya dalam perhitungan PPN. Oke, pemungut ada dua macam. Yang pertama adalah bendahara. Bendahara di sini yang dimaksud adalah bendahara pemerintah, pengelola dana APBN maupun APBD. Ada juga pemungut yang bukan bendahara, yaitu yang pertama kontraktor kontrak kerjasama pengusaha minyak dan gas bumi, dan kedua kontraktor dan pemegang kuasa atau pemegang izin pengusaha sumber daya panas bumi. Ini sangat spesifik. Jadi mereka-mereka yang terlibat di industri minyak dan gas bumi dan mereka sebagai kontraktor kontrak kerja atau kontraktor pemegang kuasa, pemegang izin, maka mereka adalah pemungut. Siapapun itu. Kemudian ada juga BUMN. BUMN ini adalah BUMN yang langsung dimiliki oleh negara. Nanti akan kita jelaskan apa saja kriteria dari BUMN tersebut. Kemudian ada juga badan usaha tertentu. Oke, nah BUMN ini menjadi pemungut sejak 1 Juli 2012. BUMN yang di sini dimaksud adalah badan usaha yang seluruhnya atau sebagian besar modal dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung dan berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Jadi ini 3 syarat kumulatif berbentuk badan usaha, modalnya sebagian besar dalam artian 51% ke atas, dan penyertaannya secara langsung oleh negara, tidak termasuk anak perusahaan BUMN maupun joint operation ya. Nah, BUMN ada 2, persero minimal 51%, ada juga berupa perum, yaitu seluruh modalnya dimiliki oleh pemerintah. Jadi baik perum maupun persero dimiliki oleh negara, maka dia sebagai pemungut PPN. Kemudian ada badan usaha tertentu. Nah, badan usaha tertentu ini pada dasarnya adalah anak perusahaan BUMN, tapi sudah ditunjuk, daftarnya sudah jelas, sebagaimana nomor 2 ini. Jadi anak BUMN yang bergerak di bidang pupuk. Nah, ada 1, 2, 3, 4, 5. Ini sebagai pemungut. Kemudian yang bergerak yang dimiliki oleh BUMN, jadi anak perusahaannya ini ada 18 daftarnya. Telkomsel, Indosat Power, Pembangkit Jawa Bali, dan sebagainya, sampai dengan Bank BNI Syariah. Nah, semua ke-18 anak perusahaan BUMN ini adalah pemungut PPN. Kemudian tidak semua penyerahan atau transaksi yang berupa PKP maupun JKP harus dipungut oleh pemungut PPN tadi. Ada pengecualian. Yang pertama tentang besaran nilai transaksinya. Kalau bendahara 1 juta ke bawah plus PPN itu di bawah 1 juta ya, di bawah 1 juta termasuk PPN itu tidak perlu dipungut oleh bendahara. Kalau selain bendahara tadi 10 juta. Kemudian untuk pembayaran pembebasan tanah, bendahara tidak perlu memungut PPN, tapi selain bendahara harus memungut karena tidak diatur. Demikian juga dengan nomor 3, 4, 5, 6, 7 dan lainnya. Ini tidak perlu dipungut oleh bendahara maupun selain bendahara. Oke.
Nanti kita diskusi lewat WA Group kalau ada pertanyaan tentang ini, tapi poin-poin yang penting sudah saya sampaikan di rekaman ini. Kemudian hasil pemungutan tadi, kapan sih wajib disetor ke kas negara? Kalau bendahara itu 7 hari setelah dilaksanakan pembayaran kepada PKP Rekanan melalui KPPN. Nah, kalau selain bendahara, paling lama tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Jadi jelas ya bedanya. Kalau bendahara setelah dilakukan pembayaran 7 hari harus disetor ke kas negara. Tapi kalau selain bendahara, maka tanggal 15 bulan berikutnya itu sudah harus disetor ke kas negara. Itu tadi tentang pemungutan BPN. Nah, itu tadi mengatur tentang penyetoran ya. Kalau pelaporan, maka ikut ketentuan pelaporan secara umum SPT masa. Jadi bisa di akhir bulan. Kemudian pajak masukan bagi PKP dengan kegiatan tertentu. Kemarin ada pertanyaan tentang apakah emas masuk sudah dikeluarkan sebagai pengusaha dengan kegiatan tertentu. Menurut jadi berdasarkan ketentuan yang berlaku sekarang, pajak masukan bagi dengan kegiatan tertentu hanya berlaku untuk pedagang mobil bekas. Untuk pedagang emas menggunakan PPN dengan DPP nilai lain. Nah, nanti apa perbedaannya nanti kita diskusikan di WA Group. Jadi ini untuk penyerahan kendaraan bermotor. Nah, penyerahan kendaraan bermotor ini menggunakan pedoman pengerjaan pajak masukan sebesar 90%. Artinya apa? 90% dari total penyerahan itu dianggap adalah sebagai pajak masukan. Jadi katakanlah contoh penyerahannya 10 juta, maka 9 jutanya dianggap pajak masukan dan pajak keluarannya 10 juta. Maka yang perlu dibayar adalah 1% dari 10 juta, artinya 100.000, itulah PPN yang terhutang. Ini contoh penghitungannya seperti itu. Kemudian untuk peredaran PM bagi PKP yang memiliki peredaran usaha tertentu yang memenuhi syarat untuk melakukan pedoman pengerjaan pajak masukan, yaitu yang mempunyai omset di bawah 1,8 dalam 1 tahun buku. Nah, ini kali ini sudah sangat jarang karena batasan PKP pun sekarang sudah naik, yaitu 4,8 miliar setahun. Jadi ini sangat jarang sekali dilakukan, tapi walaupun begitu kalian harus tahu. Nah, kalau PKP ini melakukan penyerahan JKP, maka pengkreditan pajak masukan sebesar 60% dari pajak keluaran. Kalau itu berupa barang atau PKP adalah 7% dari pajak keluaran. Nah, sehingga tarif efektif PPN-nya adalah 4% kali JKP, 3% kali PKP. Nah, PKP yang menggunakan pedoman pengkreditan pajak masukan ini, ketika omsetnya di atas 1,8, mereka otomatis tidak berhak melakukan ini, sehingga harus menggunakan mekanisme PKPM biasa. Oke, itu penjelasan singkat dari saya. Nanti diskusi lebih lanjut kita lakukan di WA Group. Terima kasih. Selamat sore.